Pria Mitra, waktu yang saya berikan sudah habis. Aku harus menentukan sikap. Kau, Padmasari dan murid-muridmu harus menjadi pengikutku. Tidak. Kami tidak akan menjadi pengikutmu. Butuh korban lagi? Hentikan! Apa yang kamu kehendaki dari kami? Aku ingin kalian menjadi hamba-hamba setiaku. Dengan pergi ke sana, aku baru bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Dewi Sekarwangi. Tapi tidak menjadi burung. Bisa ketahuan nanti. Sebab tidak ada seekor burung pun yang terbang ke Megapura. Awan. Apakah aku harus berubah menjadi awan? Untuk sesaat, apa boleh buat? Bagaimana aku harus masuk? Awan tidak mungkin masuk ke kedai. Itu ada dayang. Lebih baik aku jadi kutu, bersembunyi dalam rambutnya. Aduh, kenapa? Gatal sekali kepalaku. Apa ada kutunya ya? Mana? Tidak. Lebih baik aku jadi ulat, sembunyi di buah itu. Tidak ada apa-apa. Masa? Kok aneh? Datangnya tiba-tiba hilang. Ya sudahlah. Cepat. Perlu Nyi Dewi ketahui, kalaupun Nyi Dewi pulang ke Malwapati, Nyi Dewi tidak akan bertemu dengan Ananda Prabu Anglingdarma. Sebab saat ini Ananda Prabu Anglingdarma masih dalam perantauan.
Saya akan mencarinya, Nyi Ratu. Mencari suamimu yang tidak jelas rimbanya. Itu sama saja dengan mencari jarum dalam timbunan jerami. Saya akan menjaga Malwapati selama Kanda Prabu tidak ada, Nyi Ratu. Malwapati akan terkena bencana. Nyi Dewi akan turut hancur kalau Nyi Dewi ada di sana. Nyi Ratu, semua sudah diatur, Nyi Dewi. Nyi Dewi hanya akan pulang kalau bencana sudah lewat. Dan Ananda Prabu Angling Dharma sendiri yang menjemputnya. Nyi Ratu. Tunggu. Aduh, mati aku, ketahuan. Rupanya ada penyusup. Tangkap! Siapa kamu? Maafkan saya. Kalau saya... Tangkap dia! Tunggu dulu. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Gusti Dewi Sekarwangi. Nyi Jantur. Iya. Mohon jelaskan pada mereka. Saya memang salah, tapi saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya... Nyi Dewi mengenal orang itu. Iya. Dia datang untukmu. Saya tidak tahu pasti, Nyi Ratu. Cukup! Sudah! Hentikan! Maafkan saya, Nyi Ratu. Maafkan atas kelancangan saya. Saya terpaksa mencari Dewi Sekarwangi sampai ke sini. Karena saya tidak bisa menemukannya di rumah tua Gendrawani. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah tahu Nyi Dewi ada di sini? Kamu akan memaksanya membawa pulang ke Malwapati? Tidak, Nyi Ratu. Masa saya mau membawa Dewi Sekarwangi ke Malwapati? Sementara di Malwapati sebentar lagi ada huru-hara. Kalau begitu cepatlah pulang. Ceritakan tentang berita baik ini. Tapi katakan juga kalau Malwapati akan ada bencana besar. Baik, Nyi Ratu. Dewi Sekarwangi, mari. Nyi Dewi. Baik, Nyi. Kalau memang begitu kenyataannya, saya harus kembali ke Malwapati. Dan saya akan sampaikan berita ini kepada Gusti Pati Batik Madrim. Ya, pergilah kalian. Ya. Baik, Nyi. Pergilah kalian. Biar aku sendiri yang mencari Prabu Angling Dharma. Tunggu jangan tinggal, tunggu. Aduh. Ayo toh.
Bobo, cepat go. Hampir sampai. Jangan ditinggal, tunggu. Tepung. Hei, apa ini? Kalian mau kemana? Loh, ini jalan bebas. Dan aku pikir aku tidak perlu menjawab pertanyaan kalian. Tangkap mereka. Cepat kau ketinggalan ini. Aku sudah keburu lapar ini. Cepat. Mundur! Buat kena satu tikusnya ini loh. Iya, ini. Hei, siapa kamu? Dari kelompok mana kalian? Hah? Dari mana? Saya apa? Sebenarnya murid Kilembu Aji. Tapi Sengkang Ayo, teruskan. Kamu tadi bilang kamu murid Kilembu Aji. Iya. Lalu kamu tadi menyebut-nyebut Sengkang. Sengkang siapa? Sengkang. Ayo teruskan. Sengkang Paplang. Aku sangat kecewa dengan kegagalan kalian menangkap Suliwa dan pasangannya itu. Ditambah lagi salah seorang anak buah kalian tertangkap dan hampir membuka rahasia keberadaanku di balik penyergapan itu. Mohon maafkan kami, Guru. Kalau saja Suliwa kalian tangkap dan bisa dihadapkan padaku, maka seperti kata Maruta, Malwapati akan kehilangan pendekar-pendekar handalnya. Tapi sayang. Mohon ampuni kami, Guru. Ya. Tapi itu tidak boleh terjadi dan terulang lagi. Tolong bilang kepada penjaga jero bahwa saya ingin menghadap Gusti Patih Batik Madrid. Penting. Baik, akan saya sampaikan. Terima kasih. Tuan, kenapa laporannya tidak besok pagi saja? Bisa marah nanti Gusti Patih Batik Madrim. Ini kan sudah waktunya istirahat. Kamu kan yang ngantuk. Mau tidur kan? Iya. Iya. Mau makan kan? Iya. Perut ini tidak pernah penuh. Selamat malam. Selamat malam. Liwa,
Kalau ada berita penting itu, jangan ditunda-tunda. Ha? Benar, Gusti. Bongo, Dewa, Ratri, ayo masuk. Iya, Gusti. Iya, Gusti. Lapar toh? Sama, aku sana dulu ya. Dadah. Jadi sekarang ini Dewi Sekarwangi ada dalam perlindungan Ratu Puspasari di Kedaton Langit Megapura. Benar, Gusti Pati. Dan menurut Nyi Jantur, dia diperbolehkan pulang setelah Malopati terlepas dari bencana dan Dinda Dewi harus dijemput oleh Prabu Anggidharma sendiri. Begitu kan? Iya, Gusti. Sebelum kalian pulang, kalian dicegat oleh sekelompok laki-laki bertopeng yang menyebut-nyebut nama Sengkang Baplang sebagai pemimpinnya? Benar, Gusti. Baiklah kalau begitu. Besok kita harus bicara dengan Kilebo Aji dan Danang Sagita mengenai Sengkang Baplang ini. Baik, Gusti. Pria Mitra dan Padmasari, dua pendekar kuat sudah ada di tanganku. Mau tidak mau, mereka dan puluhan muridnya sudah menjadi anak buahku. Betul, Yang Mulia. Sekarang, pikiran kita pusatkan pada Sawopitu, yang akan kita jadikan pangkalan kekuatan kita untuk menyerang Malwapati. Kita kuasai dulu Sawopitu. Baru sesudah itu, yang ini Malwapati. Rupa Kenca, Kenca Rupa. Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Kalian berangkat ke Sawopitu. Selidiki bagaimana keadaannya, seberapa kekuatannya. Kalau ada seseorang yang bisa kita ajak kerjasama, hadapkan dia padaku. Baik, Yang Mulia. Dan seperti biasa, kalau kalian mengalami kesulitan, kalian panggil saja aku. Baik, Yang Mulia. Kami berangkat sekarang. Kelihatannya perjalananku semakin jauh dari Bukit Merangkas. Di mana harus ku cari Dinda Sekarwangi? Siapa kalian?
Aku tidak peduli apa kata orang, apa kata saudara-saudaraku, bahkan Romo Prabu sendiri. Pokoknya kekuasaan harus pindah ke tanganku. Dengan cara apa, Pangeran? Dengan cara apa saja. Termasuk yang tidak sah? Apapun yang saya lakukan seharusnya tetap sah. Yang tidak sah itu kalau Romo mewariskan tahtanya kepada Indrabrata. Ini tidak adil, Wirat. Saya tidak mau hak waris kerajaan menjadi milik dia. Dia pernah Pura-pura. Sama saja. Aku Indrasyara. Akulah pemilik mahkota yang sah. Wirat, dukunglah aku, Wirat. Sesuai janji, kamulah yang akan menjadi orang terdekatku. Begini, Pangeran. Romo Prabu Jayadipa dan seluruh sesepuh Saupitu serta Pangeran Indrabrata telah menolakmu sebagai sahabat, melupakan jasa-jasamu, Wirat. Kenapa kamu masih ragu untuk mendukung saya? Tidak. Kalau ragu saya kira tidak. Tapi, mampukah kita berdua merebut tahta? Kekuatanmu luar biasa, Wirat. Ingat, Pangeran. Masih ada Prabu Anglingdarma di balik kekuatan Saupitu. Sang Prabu itu sedang mengembara. Keratonnya sendiri sedang dilanda bencana. Bagaimana dengan Patih Batik Madrim? Batik Madrim? Wirat. Siapa mereka, Pangeran? Yang jelas bukan prajurit Maisa Tunggal. Dan juga bukan dari Malwapati. Kalau begitu siapa? Aku tidak tahu. Tapi mencurigakan. Kita harus mendekat. Kita ikuti mereka. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Iya, kalau begitu, kita rubah penampilan. Kenapa mereka berhenti? Tidak tahu.
Sengkang Baplang, junjungan kami. Kami harus merubah penampilan kami. Bisa kami lakukan sekarang? Ya, kau boleh melakukannya. Baik. Bijilah Mali Warna. Jalan. Ya, 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 ya. Sihir. Mereka menggunakan sihir. Ya. Ayo. Ya. 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 Siapapun mereka, kita harus mencari tahu. Ikuti mereka terus. Ayo, Pangeran. Akhirnya kita ketemu juga Prabu Angling Dharma. Bangunkan dia. Baik, Yunda. Siapa kalian? Selamat datang Tuan. Mari, silakan masuk. Silakan. Mari Tuan, silakan. Silakan duduk. Silakan. Tuan-tuan ingin makan? Iya, sediakan di sini makanan yang paling enak. Oh, ada Tuan. Sebentar, saya ambilkan. Pangeran di sini saja. Biar saya masuk. Baik. Selamat datang Tuan. Silakan, silakan. Di mana saya duduk? Tunggu sebentar Tuan. Saya siapkan. Bagaimana Sang Prabu? Kalau perintah menangkap Sudawirat dan menjemput Pangeran Indrasara telah Sang Prabu putuskan, kami sudah siap berangkat. Pergilah. Kenapa harus ditunda-tunda? Baik, Gusti. Mari Tumenggung Jambe. Baik, Kakak. Romo, apa saya perlu ikut Romo?
Tidak perlu. Romo tidak ingin perselisihan dua pangeran di depan umum. Biar Aki Luhur yang menyelesaikan. Hei, cukup anak muda. Aku tidak bertanya pada kamu tentang keadaan sawah pitu. Yang aku tanya, pemilik warung ini. Bukan kamu. Iya, saya tahu. Tapi, pemilik warung ini tidak tahu apa-apa tentang sawah pitu. Apa kamu merasa lebih tahu tentang sawah pitu? Saya sudah menawarkan jasa. Tapi, kalian berdua tidak mau percaya. Kamu bukan orang sini. Bagaimana kamu bisa tahu tentang sawah pitu? Tidak. Dia tidak tahu apa-apa tentang sawah pitu. Aki Luhur? Iya. Kamu kaget sudah wirat. Sudah wirat? Kenapa kamu masih di sini sudah wirat? Ini pendekar yang disebut-sebut oleh Yang Mulia. Sawah pitu sudah Iya. tidak membutuhkan kamu lagi. Kenapa kita tidak berbaikan saja dengannya tadi? Menyerahlah secara baik-baik. Atau... Saya tidak bersalah. Dan saya tidak mau ditangkap. Ini pasti ramai. Kamu telah berkomplot dengan Indrasara Sudawirat. Kalian ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Hei, jangan bicara asal bicara, Aki Luhur. Tangkap! Kita dapat sekutu. Langsung dilaporkan saja pada Yang Mulia. Iya, kamu benar. Yang Mulia Sengkang Baplang, junjungan kami. Hebat kamu, Sudawirat. Siapa kamu? Siapa kalian? Calon sekutumu dan sekutu Pangeran Indrasara. Sekutu? Ya. Maaf, Sudawirat. Saya harus memilih jalan ini. Bagaimana kita bisa menjadi sekutu?
kalau aku tidak mau? Pangeran Indrasara sudah menjadi sekutuku. Apa kamu akan menolak? Pangeran, siapa dia? Jadi, kalung ini... Kamu juga akan memilikinya, Sudawirat. Kalung itu kalung persahabatan. Hah? Tunggu! Tidak! 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 Ya! Tidak! Aku tidak mau terikat seperti ini lagi! Ya! 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 Jangan, Wirat! Jangan! Jangan, Wirat! Jangan! Kita akan segera ke Sawopitu, menyingkirkan Jayadipa, dan menobatkan Pangeran Indrasara sebagai raja baru. Jundamu itu bagaimana? Mimpi apa dia sehingga susah payah mendatangkan Prabu Anglingdarma ke sini? Apa dia pikir manusia dan siluman bisa bersatu melahirkan keturunan? Apa dia pikir manusia bisa hidup di alam kita? Atau kita bisa hidup di alam mereka? Tidak, putri-putriku, tidak. Wadak dan lembut tidak akan pernah hidup bersatu. Mengerti kalian? Iya, Bunda Ratu. Mereka masih di taman. Iya, Bunda Ratu. Saya merasa terhormat karena saya telah menjadi tamu di negeri yang indah ini. Tetapi keinginan putri untuk menjadikan saya sebagai suami, apakah itu bukan sebuah kekeliruan? Kekeliruan? Ya. Mana mungkin manusia dan siluman bisa menjadi suami istri? Sang Prabu, dalam sebuah perjalanan sejarah, kelak akan lahir Raja Jawa karena pernikahan manusia dan bidadari. Mungkin saja kita yang digariskan itu. Bagaimanapun dunia kita berbeda, Putri Maya Dewi. Apa salahnya dua dunia yang berbeda kita satukan, Prabu? Gaib dan nyata tidak mungkin bisa disatukan. Mungkin saja. Cinta Sang Prabu, cinta yang akan menyatukan kita. Yakinlah. Tidak, putriku, tidak. Bunda Ratu, apa yang dikatakan Prabu Anglingdarma itu benar? Iya, tapi Bunda Ratu... Biarlah Sang Prabu kembali ke alamnya. Dan kamu tetap tentram di alammu sendiri. Selamat jalan, Sang Prabu. Terima kasih, Ratu. Silakan. Sang Prabu. Prabu, Bunda Ratu kejam. Bunda Ratu tidak merasakan apa yang Nanda rasakan. Saya akan menyusul Sang Prabu. Jangan, lepaskan. Saya akan menyusul. Jangan. Maya Dewi.
tidak akan mendapatkan cinta di alam nyata. Kembali putriku, kembali. Kalau tahu begini, biar Dinda yang menyusul. Dinda yang menyadarkannya. Dia tidak akan mendengar. Percuma. Kanda Prabu. Sudah, Dinda. Cukup. Cukup. Ada apa ini? Kenapa? Bencana, Kanda. Pangeran Indrasara datang. Ia bersama orang yang mengaku sekutunya. Sekutunya? Ini pasti sudah Wirat. Siapa? Sengkang Baplang. Sengkang Baplang? Iya, Kanda. Mau apa mereka? Kanda Prabu! Kanda Prabu! Kanda! Kenapa Indrasara? Kenapa harus begini? Kalau tidak begini, bagaimana saya bisa jadi raja? Akan Romo serahkan tahta ini padamu. Tapi menunggu waktu yang tepat, anakku. Saya ingin sekarang, Romo. Tidak. Kamu belum mampu, anakku. Kamu masih harus banyak belajar. Apa? Belajar? Saya sudah belajar, Romo. Belajar? Ya, bahwa kekerasan akan mempercepat kenaikan tahta. Selesai sudah. Sarah. Ya, Tuan Sengkang Baplang. Kenapa kamu tidak ambil mahkota yang kamu impikan itu? Ya, baik. Ayo, ke singgasana. Sekarang saatnya penobatan. Dan Sengkang Baplanglah yang akan menobatkan. Kamu gagah sekali, Indrasara. Terima kasih, Sengkang Baplang. Enak duduk di singgasana Sang Prabu. Iya. Ayo, sembah raja baru kalian. Sudah Wirat.
Kamu lupa kalau kamu memakai kalung pengikat. Ayo sembah. Terima kasih Sudawirat. Terima kasih, Pangeran. Selamat Raja Baru. Selamat menikmati mimpi indah yang Sang Prabu cita-citakan. Terima kasih, Sengkang Bablang. Tapi mimpi cukup sampai di sini saja. Indrasara, turun dari tahtamu. Tidak! 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 Jangan bunuh saya, Sengkang Bablang! Jangan bunuh saya! Saya, Bunda. Iya, anakku. Mengapa kau bunuh suamiku? Anak-anakku? Dan semua keluargaku? Karena kalian harus musnah. Baik. Sudawirat, Sawopitu sudah menjadi kerajaanku. Kamu, Pria Mitra dan Padmasari akan menjadi orang-orang setiaku yang akan ikut menghancurkan Malwapati. Tidak ada pilihan lain. Atas restumu aku telah menguasai Sawopitu. Sekarang, akulah penguasa Sawopitu. Ada 3 hal penting yang dibawa oleh Tabib Suliwa kepada kita. Pertama, adalah kabar baik tentang Dewi Sekarwangi yang kini berada di Megapura dan dalam perlindungan Ratu Dewi Puspasari. Dan ini sangat melegakan kita semua. Yang kedua, kita sekarang sudah tahu siapa sebenarnya penyihir yang selama ini selalu menteror Malopati. Dia adalah Gendrawani yang dibantu oleh dendam penasaran Soca Cendawa. Mengenai Gendrawani dan Soca Cendawa, itu tidak perlu kita cemaskan. Tapi hal ketiga ini, kabar ini membuat kita menjadi sangat prihatin bahwa Malwapati akan ditimpa bencana.
Gusti Patih, mohon jelaskan. Bencana apa yang dimaksud? Saya tidak tahu pasti bencana alam atau perang. Kalau perang, saya akan perketat penjagaan perbatasan untuk menangkal penyerangan. Akan saya perketat latihan keprajuritan agar prajurit Malawapati lebih siap tempur. Gusti Patih, telik sandi akan saya sebar agar Malawapati tidak kecolongan. Iya, itu bagus. Memang harus begitu. Tapi apa yang harus kita perbuat? Kalau bencana ini datangnya dari dalam. Kenapa Kakang Rikmaseta bicara begitu? Naluri saya yang berkata begitu. Saya tidak tahu. Jangan khawatir, Kakang. Kalau bencana itu sengaja dibuat oleh orang dalam, Singa Maruta sendirilah yang akan menyeretnya ke tiang gantungan. Nah, bagus, bagus. Orang beginilah yang dibutuhkan oleh Malawapati. Tapi apa memang Kakang Rikmaseta, jangan macam-macam dan berbuat sewenang-wenang. Sudah. Cukup, Paman. Cukup, Paman. Kita ini dalam keadaan terjepit. Jangan terjadi lagi badai dalam gelas. Gusti Patih! Gusti Patih! Ampun, Gusti Patih! Ada apa? Saup itu jatuh dan dikuasai, Gusti Patih. Saup itu? Siapa? Sengkang Baplang. Dia telah membunuh Prabu Jayadipa dan seluruh keluarganya. Sengkang Baplang? Inikah bencana yang diramalkan itu? Kita istirahat dulu. Di mana ini? Tenda. Silahkan masuk. Sang Prabu. Siapa dia? Apa benar orang ini mengenalku? Apa saya mengenal dengan orang yang ada di dalam? Silahkan masuk, Sang Prabu. Sendirian? Seperti yang Sang Prabu lihat. Nanti dulu. Beberapa kali Nini telah memanggil saya Sang Prabu. Apakah ini tidak keliru? Atau karena Nini sudah sangat mengenal saya? Siapa yang tidak mengenal?
Sang Prabu Angling Dharma. Jadi, Nini... Saya Pelangi, Sang Prabu. Panggil saya Pelangi. Pelangi? Pasti ada di tanah itu Prabu Angling Dharma. Itulah Sang Prabu. Saya kira tidak ada salahnya kalau saya berharap Sang Prabu mengabulkan permohonan saya. Karena hanya Sang Prabulah yang bisa memberikan benih bersih calon raja kepada saya. Kurang ajar. Jadi Pelangi juga menginginkan Prabu Angling Dharma. Tapi saya manusia. Ini Pelangi siluman. Saya tidak mungkin memenuhi keinginanmu yang tidak wajar itu. Jadi Sang Prabu tahu kalau saya siluman? Maaf. Kamu buaya, Nini. Angling Dharma. Kubunuh kau, Angling Dharma. Kamu siluman buaya. Maya Dewi. Jangan kau bunuh Angling Dharmaku. Kita berkelahi sampai mati siluman ular. Kamu yang akan mati siluman buaya. Biarkan mereka berkelahi. Pergilah Nanda Prabu. Pergilah. Kenapa aku terpancing dengan permainan mereka? Kalau dilihat bagaimana ia bertindak, bagaimana ia memperlakukan orang, Sengkang Baplang bukan manusia seperti kita. Ia adalah setan. Ada kekuatan setan dalam dirinya. Ya. Kekuatan setan itulah yang membuat Sengkang Baplang menjadi berambisi untuk menjadi raja kegelapan dan kejahatan. Iya, Gusti. Dia bertugas menghancurkan kekuatan putih Prabu Angling Dharma. Kalau begitu, Sawopitu
dijadikan batu loncatan ke Malopati. Jelas terbaca begitu. Itulah sebabnya kalian semua kuundang ke sini. Dan mungkin ini menjadi kesempatan baik bagi pendekar Panduseta dan Kalena Tantri yang ingin membaktikan dirinya pada Malopati. Saya dan Kalena Tantri akan berperang untuk Malopati, Gusti. Iya. Iya. Dan mungkin ini menjadi kesempatan baik juga bagi Danang Sagita yang ingin berbuat sesuatu untuk guru dan padepokannya. Iya, Gusti. Saya memang bertekad kembali untuk merebut padepokan Karangkitri. Nah, bagus. Bagus. Kalian akan bekerja sama dengan Suliwa dan Ratri Pramudita. Semoga karena dengan semangat kalian, Malopati bisa bebas dari bencana. Baik, Gusti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malopati akan sangat berhutang budi pada kalian semua. Akan kenal anak-anaknya dengan wajah baru. Tidak. Aku tidak ingin mereka tidak mengenalku. Aku harus merubah wadah baru ini seperti wadah lama.
Apa yang kudengar ini? Prabu Anglingdarma tidak ada dan negaranya sendiri sedang dilanda bencana. Begitu? Benar, Gusti Prabu. Kalau begitu sudah saatnya kita kembali ke Sawopitu dan merebut kembali negeri subur itu dari tangan Jayadipa. Iya. Kalau merebut Sawopitu menjadi tujuan, kenapa masih membuang waktu, Gusti Prabu? Baik. Kalau begitu atur rencana dan siapkan pemberangkatan. Baik, Gusti Prabu. Silakan. Kanda Prabu, kalau Kanda Prabu mau mendengarkan saya, mohon batalkan rencana penyerangan ini. Kenapa? Karena saya takut kalau Kanda gagal lagi. Kegagalanku dahulu karena campur tangan Anglingdarma. Anglingdarma sekarang ini sedang sibuk dengan urusan negerinya sendiri. Maka tak ada penghalang untuk menguasai Sawopitu. Kanda Prabu, Kanda akan mempersiapkannya. Dinda akan saya jemput dan menyusul setelah bendera kemenangan kita kibarkan. Kanda Prabu. Sekali lagi, kuasai dulu Sawopitu, baru Malwapati. Saya mengerti, Sang Prabu. Tapi, hei, kamu masih menunggu Singamaruta itu, hah? Kelihatannya iya, Sang Prabu. Kalian akan terlambat kalau tidak cepat bergerak. Romo! Romo! Romo, celaka Romo! Celaka? Celaka apanya? Sawopitu telah dikuasai oleh orang lain. Dikuasai? Oleh siapa? Sekang Baplang, Romo. Sekang Baplang. Sekang Baplang. Apa aku bilang? Terlambat kan? Iya. Terlambat sudah. Iya. Romo, apa yang harus kita lakukan? Iya, Romo. Apa, Romo? Yunda, bagaimana kalau Romo Prabu sendiri yang akan memimpin penyerangan langsung ke Malwapati? Tidak. Tidak semudah itu. Kita harus bersiasat. Singamandala. Iya, Sang Prabu. Kamu masih tetap ingin menjadi patih seperti Batik Madrim? Iya, Sang Prabu. Baik. Kita beri waktu Singamaruta. Kalau dalam 1-2 hari ini tetap dia tidak kesini juga, aku akan memimpin langsung penyerangan ke Malwapati. Betul, Romo. Hajar Malwapati, Romo. Dukunglah aku. Kalau kau mau tetap menjadi patih. Iya, Sang Prabu. Lihat Kasmana. Bukankah itu Prabu Mahesa Tunggal dan para prajuritnya? Iya, Guru. Lihat, Guru. Pasukan apa lagi itu, Guru? Oh, rupanya itu pasukan cadangan mereka. Sepertinya akan ada penyerangan besar-besaran. Benar, Guru, benar. Ya aja. Tapi mau kemana mereka? Kalau melihat arahnya, mereka akan ke Sawopitu. Oh ya. Tapi untuk apa lagi?
Apalagi kalau bukan untuk menyerang dan kembali menduduki negeri yang subur itu, Guru. Oh, aja. Sepertinya kita akan ikut campur lagi, Kasmala. Bakal ramai di urusan. Tidak perlu, Guru. Tidak perlu. Kenapa? Kita pusatkan saja perhatian kita ke Malwapati, Guru. Kenapa harus kita urusi mereka? Sementara urusan yang lebih besar menunggu kita, Guru. Oh, baik, Kasmala. Ayo kita ke Malwapati. Jalo, Kasmala. Jalo. Sembah kami, Grendaseba. Terima kasih, Grendaseba. Terima kasih, Grendaseba. Terimalah sembah kami, Grendaseba, karena Sawopitu telah menjadi milik kami. Sembah kami, Grendaseba. Sembah kami, Grendaseba. Terima kasih, Grendaseba. Terima kasih, Grendaseba. Hei, kenapa kamu diam? Ayo ikut bersyukur kepada Grendaseba. Saya tidak menyembah patung. Ayo sembah dia. Atau... Ayo sembah dia. Ayo kalian juga jangan membantah. Sembah dia. Yang di sini tidak mau menyembah Senang Bablang. Kalau begitu kalian harus dipaksa. Yang mulia, lapor yang mulia. Ada apa? Prabu Mahesa Tunggal dan prajuritnya mengepung Sawopitu yang mulia. Ini pasti salah paham. Tidak apa. Kita hadapi mereka. Pria Mitra, sekarang kita aman. Saya tahu, masih ada permusuhan di antara kita. Dan rasa kebenciannya mendalam padaku. Tapi untuk saat ini, kita harus bersatu. Kita harus lari. Hanya lari yang bisa menyelamatkan kita dari Senang Bablang. Ayo. Ayo. Ya. Musuh kita bukan Jayadipa. Kita telah salah memerangi yang bukan tandingan kita. Ayo maju Sang Prabu, atau kalian akan kuhajar dengan kitiran lesusku. Prajurit, lindungi Gusti Prabu.
Ha ha ha!